Seri 1 Jaka Wulung. Pertarungan di Bukit Sagara. Audiobook, novel silat. Cerita, Hermawan Aksan. Bagian 4, tamat. Jilid 10. Dari tangan turun ke hati. Hidup memang selalu tidak bisa diduga. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Begitu juga dengan Jaka Wulung, pendekar bocah yang mulai mengaku dirinya sebagai titisan Bujangga Manik. Tujuan perjalanannya sudah jelas, yaitu kembali segera ke Pondok Resi Darmakusumah, gurunya, di lereng Bukit Sagara. Keinginannya pulang dipicu oleh firasatnya yang kuat, ditambah secara kebetulan menguping pembicaraan sepasang pendekar yang dicurigai hendak menuju Bukit Sagara. Tapi, perjalanan Jaka Wulung terpaksa tertunda keesokan paginya ketika di suatu jalan yang sunyi, di pinggir hutan, ia mendadak mendengar suara dentang senjata beradu disertai pekikan-pekikan. Suara perkelahian. Jaka Wulung memperlambat larinya, kemudian berhenti. Ia pun mengintai di balik sebatang pohon. Di sebuah padang rumput yang lapang, terjadi perkelahian seru yang melibatkan 3 orang. Sungguh perkelahian yang tidak seimbang, 2 orang lelaki bertubuh besar mengeroyok seorang gadis yang masih sangat muda. 2 lelaki itu berwajah sama-sama menyeramkan. Yang seorang memiliki kumis dan cambang yang nyaris mengisi seluruh wajahnya. Badannya gempal dan hitam. Sekilas orang itu mirip sekali dengan gorila. Di tangannya tergenggam senjata semacam gada, tetapi bentuknya aneh, lebih mirip dengan pemukul beduk. Yang seorang lagi bermata besar yang seakan-akan terus-menerus melotot. Giginya juga besar-besar. Ia akan mengingatkan orang kepada tokoh raksasa dalam wayang golek. Ia memainkan senjatanya berupa golok yang bilahnya sangat lebar, persis golok jagal sapi. Sementara itu, seorang lelaki yang tidak kalah menyeramkan tampak berdiri sambil bertolak pinggang hanya beberapa langkah dari kalang perkelahian. Wajahnya penuh bopeng. Sesekali ia tersenyum-senyum. Tapi, berkali-kali ia tampak mengernyit. Kadang-kadang kepalanya miring mengikuti gerak mereka yang sedang berkelahi. Dengan gerak yang kasar dan mengandalkan tenaga mereka yang kuat, kedua lelaki menyeramkan itu mengeroyok seorang gadis remaja berusia kira-kira 15 tahun. Jaka Wulung mengernyit. Wilayah bekas negerinya benar-benar sudah tidak aman. Di mana-mana tampaknya ada saja kejahatan. Meskipun demikian, si gadis mampu melayani perlawanan kasar kedua orang itu dengan sebatang pedang ramping dan dengan gerak dan langkah kakinya yang cepat dan ringan. Rambutnya yang panjang dan diikat dengan pita ungu berkibar-kibar ketika ia bergerak menghindar, menunduk, dan bahkan kadang mencoba menyerang salah satu lawannya. Lengan bajunya digulung hingga siku, memperlihatkan kulit tangannya yang berwarna seperti langsat. Matanya tajam cemerlang, oh! Jaka Wulung terkejut ketika mengenali siapa gadis itu. Wulan. Dia Wulan Kencana. Oh, ada persoalan apa Wulan tersasar sampai jauh dari Gunung Baribis dan menghadapi 2 begal yang kasar? Ah, iya, kedua orang pengeroyok itu, ditambah 1 orang yang berdiri, tentulah para begal. Pekerjaan mereka memang membegal alias merampok mangsanya di jalan yang sepi. Apalagi mangsanya kali ini adalah gadis muda yang cantik. Seperti mendapat durian runtuh saja. Di mana gurunya, Ki Jayeng Segara, dan 2 saudara perguruannya, Lingga Prawata dan Watu Ageng? Wulan tampaknya akan menghadapi masalah besar. Akan tetapi, di luar dugaan si wajah gorila dan si raksasa wayang golek, gadis yang memang dia Wulan Kencana itu bukanlah remaja manja yang akan merengek minta ampun ketika bertemu dengan para begal atau penyamun manapun. Wulan adalah murid Ki Jayeng Segara, seorang yang pernah menjadi Senapati Uda Kadipaten Pajang di bawah pimpinan Arya Penangsang yang sudah hampir sempurna menguasai ilmu gagak rimang. Baik gada pemukul beduk di tangan si gorila maupun golok jagal sapi di tangan si raksasa wayang golek belum sekalipun mengenai sasaran. Jangankan tubuh, ujung rambut yang berkibar-kibar pun selalu luput dari serangan keduanya. Laki-laki berwajah bopeng yang sejak tadi menyaksikan perkelahian itu tampaknya mulai tidak sabar. Ia pun memekik dengan kasar. Dasar manusia-manusia tak berguna. Jangankan menangkap hidup-hidup dengan tangan kosong, menyentuh dengan senjata pun kalian tidak becus. Kedua laki-laki yang mengeroyok Wulan, si gorila dan si raksasa wayang golek, menggeram marah. Kata-kata si bopeng, yang pastilah pemimpin para begal itu, membuat darah mereka mendidih. Oleh karena itu, mereka meningkatkan serangan masing-masing untuk melumpuhkan si gadis.
Gada pemukul beduk di tangan si gorila terus berputar-putar seperti baling-baling untuk kemudian mengincar sasarannya. Golok jagal sapi di tangan si raksasa wayang golek pun makin membabi buta memburu sasarannya. Akan tetapi, Wulan tetap mampu melayani permainan senjata maut kedua lawannya. Bahkan, berkali-kali ujung pedang Wulan mengancam titik-titik lemah kedua lawannya sehingga kedua lawannya itu pun memaki-maki penuh benci. Jaka Wulung terpesona memandang sepak terjang Wulan. Si bocah bergumam pelan. Hanya dalam waktu beberapa bulan, dia makin hebat dan makin cantik. Jaka Wulung tiba-tiba merasakan wajahnya menghangat. Memerah seperti warna kesumba. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap tidak ada satupun orang di dekatnya, hingga mendengar gumamannya. Tentu saja tidak ada seorang pun di sana. Kalaupun ada, Jaka Wulung pasti akan mengetahuinya. Tapi, begitulah, jatuh cinta memang bikin orang lupa diri, dan lupa lingkungannya. "Ai, apakah aku jatuh cinta?" bisik hati Jaka Wulung. Lagi-lagi wajahnya memerah. Karena pada dasarnya kulitnya gelap, maka wajah Jaka Wulung menjadi bersemu merah tua. Jaka Wulung menggeleng-gelengkan kepala. "Aku belum tahu apa itu cinta." "Mundur." Hayalan Jaka Wulung pecah berkeping-keping. Dua lawan dia Wulan Kencana sama-sama meloncat mundur sambil sama-sama terus menumpahkan sumpah serapah. Si muka Bopeng kemudian berdiri sambil tetap bertolak pinggang menghadapi si gadis Jipang Panolan. "Inilah masalah besar Wulan," pikir Jaka Wulung. Hebat juga kau, bocah cantik," puji si Bopeng. Suaranya serak, seakan-akan keluar dari kerongkongan dengan pita suara yang sobek. Dia Wulan Kencana memandang tajam si Bopeng. Ia yakin si Bopeng memiliki tingkat ilmu yang lebih tinggi dibanding kedua anak buahnya. Oleh karena itu, ia tetap memasang pedang tipisnya di depan dada, dengan kuda-kuda yang tetap bersiaga. Gadis itu benar-benar mirip burung seriti yang siap mematuk. "Nah, sebelum aku benar-benar turun tangan, aku peringatkan. Lebih baik kau letakkan saja pedangmu di tanah. Serahkan apapun perhiasan dan harta benda yang kau bawa. Dengan demikian, kujamin kau akan pulang dengan aman." Dia Wulan Kencana masih memandang tajam si pemimpin begal dengan kuda-kuda yang bergeming. "Ayo, bocah manis. Kuhitung ya, sampai 3. 1. Dia Wulan Kencana tidak menggeser kakinya sejari pun. 2. Tatapan gadis itu bahkan semakin tajam. 3. Tidak ada yang berubah. Hening. Seekor burung melintas. Bayangannya melewati tanah di antara si Bopeng dan dia Wulan Kencana. Pemimpin begal itu menggeleng. "Kau sudah kuperingatkan, bocah ayu." Sret. Di tangan si Bopeng sudah tergenggam senjata berbentuk kapak. Kapak raksasa, dengan mata kapak yang lebarnya lebih dari sejengkal. Keling, keling. Kedua mata kapak itu berkilat memantulkan cahaya matahari, menunjukkan betapa tajamnya. "Ya!" Dengan raungan serak si muka Bopeng langsung meloncat menyerang seraya memainkan kapaknya untuk menebas pedang tipis di tangan dia Wulan Kencana. Wut! Ayunan kapaknya menimbulkan bunyi seperti siulan. Dia Wulan Kencana tidak mau mengadu pedang tipisnya dengan kapak raksasa di tangan si Bopeng. Ditekuknya lututnya lebih rendah dan disabetkannya pedangnya mengarah perut si Bopeng. Si Bopeng sudah menduga serangan seperti itu. Oleh karena itu, dengan cepat ia membelokkan arah kapaknya ke bawah. Tapi, dia Wulan Kencana juga sudah memperkirakan kemungkinan ini. Sebelum terjadi benturan, gadis ini juga menarik pedangnya dengan cepat, lalu menusukkannya dengan lebih cepat ke dada lawannya. Bocah ayo edan!" Si Bopeng terkesiap dan nyaris ujung pedang dia Wulan Kencana mengenai dadanya. Beruntung ia masih bisa meloncat mundur 2 langkah. Tapi, tak urung si Bopeng menggeretakkan giginya tanda mulai jengkel. Oleh karena itu, ia tidak mau lagi meremehkan si gadis seakan-akan hendak menepuk nyamuk. Yang ia lawan adalah burung seriti yang ternyata mampu bergerak sangat cepat. Akan tetapi, si Bopeng yakin bahwa ia memiliki tenaga yang jauh lebih kuat. Oleh karena itu, ia terus melancarkan serangan dengan kapaknya dengan maksud membenturkannya dengan pedang si gadis. Sebagaimana umumnya para begal, yang memang adalah manusia kasar, jurus-jurusnya juga kasar. Sudah begitu, kata-kata yang keluar dari bibirnya yang kasar pun kasar-kasar.
Awalnya, dia Wulan Kencana mampu melayani serangan macam apapun yang dilancarkan si Bopeng. Tapi, lama-kelamaan tampak bahwa kelincahan juga membutuhkan tenaga yang kuat. Oleh karena itu, semakin lama si gadis kerepotan dan hanya bisa mengelak dan menghindar, tanpa mampu memberikan serangan balik. Si Bopeng menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang berbintik-bintik hitam. Oh, ternyata giginya pun Bopeng. Sudahlah, bocah ayu, menyerah sajalah, si Bopeng menyapukan kakinya yang hitam kelam seperti kaki meja. Lebih baik mati daripada menyerah. Dia Wulan Kencana meloncat mundur menghindari sapuan kaki si Bopeng. Si Bopeng sengaja tidak meneruskan serangannya. Tapi, tangan kirinya mengibas seraya berseru. Ayo, kawan-kawan, kita cepat ringkus saja bocah sombong ini. Si gorila dan si raksasa wayang golek, yang dari tadi menonton, kembali bangkit semangatnya, lalu berbarengan meloncat ke tengah gelanggang perkelahian. Si gorila meloncat ke sebelah kanan, si raksasa wayang golek ke sebelah kiri dia Wulan Kencana. Si Bopeng berseru lagi. Tangkap dia hidup-hidup, jangan sampai tergores sedikit pun. Siap, Kang, sahut kedua anak buah si Bopeng berbarengan. Dia Wulan Kencana mengeluh dalam hati. Ia bisa membayangkan nasib buruk yang akan menimpanya kalau sampai bisa diringkus hidup-hidup. Pastilah lebih mengerikan daripada kematian. Tampaknya kematian akan lebih terhormat daripada, dia Wulan Kencana tak sanggup membayangkan lebih jauh. Jadi, gadis pemberani itu pun berteriak. Ayo, keroyok saja. Aku tidak takut, seraya mulai memutarkan pedangnya seperti kincir angin. Akan tetapi, agaknya Dewa Kematian belum mau mengulurkan tangannya untuk mencabut nyawa si gadis. Ketika itulah tampak sesosok bayangan melesat dan mendarat tepat di sebelah dia Wulan Kencana. Baik si gadis maupun ketiga begal itu sama-sama terkejut. Mereka hanya bisa melihat satu bayangan melesat cepat dan tahu-tahu bayangan itu sudah berdiri di sebelah si gadis. Tak tahu malu, 3 orang tua mengeroyok gadis kecil, kata sosok yang baru datang itu. Ketiga begal itu terpaku beberapa saat saking terkejut. Dia Wulan Kencana pun hanya bisa memandang orang yang baru datang itu. Lebih terkejut lagi ketika ia tahu siapa orang yang datang. Kau? Jaka Wulung menoleh memandang wajah dia Wulan Kencana. Dasar gadis cantik, ketika kaget pun wajahnya tetap cantik. Wulung? Iya, sahut Jaka Wulung. Ia tersenyum. Ini aku, bukan hantu. Kau? Ceritanya panjang, Wulan. Aku siap mendengarkan. Waktu itu. Diam. Jaka Wulung dan dia Wulan Kencana terkejut. Keduanya kembali ke dunia nyata, di sekeliling mereka masih berdiri 3 begal berwajah seram. Si Bopeng, si gorila, dan si raksasa wayang golek. Mereka memandang Jaka Wulung dengan wajah memerah. Bukan, menghitam lebih tepat. Tentu saja mereka merasa diremehkan karena dianggap tidak ada. Oh, rupanya kita ada di tengah arena perkelahian, kata Jaka Wulung. Kalau begitu, kita cepat bereskan saja. Dia Wulan Kencana terkejut mendengar kata-kata Jaka Wulung. Kata-katanya terkesan main-main. Apakah bocah ini sudah gila karena pernah jatuh ke jurang? Ia nyaris menjadi korban keganasan mereka dan Jaka Wulung mengucapkan kata-kata seakan-akan para begal itu anak-anak ingusan. Ketiga begal itu lebih terkejut lagi. Mereka adalah begal yang sangat ditakuti di daerah itu dan kini seorang bocah yang baru mereka lihat, memandang mereka dengan sebelah mata. Tidak. Bahkan, si bocah mengatakannya tanpa melihat mereka. Bocah gila, raung si Bopeng. Ayo, kawan-kawan. Kalian lawan si bocah ayu. Aku akan hadapi bocah gila ini. Dia harus dihukum akibat kelancangannya. Si gorila dan si raksasa wayang golek bersiap dengan senjata masing-masing. Keduanya sebenarnya agak jeri menghadapi dia Wulan Kencana yang di luar dugaan memiliki tingkat ilmu tinggi. Keduanya, yang sudah belasan tahun malang melintang sebagai penyamun yang ditakuti, kerepotan menghadapi seorang gadis yang masih sangat belia. Mereka sebenarnya ingin menghadapi bocah edan yang baru datang itu. Mereka juga berhasrat besar membungkam mulutnya yang sangat kurang ajar. Si Bopeng, pemimpin para begal itu, memandang Jaka Wulung dari kepala sampai ke kaki. Tingginya paling-paling sebatas telinganya. Badannya juga terkesan kurus dan tidak bertenaga.
Tapi, tadi ia sudah melihat bagaimana si bocah melesat cepat dan tahu-tahu sudah berdiri di sana. Ditambah dengan kata-kata yang penuh ejekan, si bocah tentulah setidaknya mempunyai nyali yang besar. "Bocah, kau benar-benar mencari mati datang ke sini," ujar si Bopeng dengan suaranya yang serak dan pecah. "Tapi, sebagai penghormatan, sebutkan namamu, supaya nanti kalau ada yang menguburmu, orang-orang bisa menuliskan namamu." Lalu, sambil membusungkan dada, si Bopeng meneruskan. "Namaku Kalamarica, kalau kau mau tahu." Wajah Jaka Wulung tidak memperlihatkan perubahan apapun mendengar si Bopeng menyebutkan namanya, seakan-akan nama itu tidak berarti apa-apa. "Sebetulnya aku tidak mau tahu. Tapi baiklah, Kalamarica, namaku Jaka Wulung." Lalu, dengan sengaja ia menekankan lagi. "Titisan Bujangga Manik." Sejenak keempat orang di sana tertegun. Sebagai orang-orang yang lama malang melintang di dunia silat yang penuh kekerasan, para begal itu pun setidaknya pernah mendengar nama-nama para pendekar yang punya nama besar, baik yang sudah lama hilang dari peredaran maupun yang masih berkeliaran. Bujangga Manik adalah salah satu nama besar yang pernah diceritakan oleh guru mereka. Dan kini, seorang bocah mengaku sebagai titisan Bujangga Manik. Sementara itu, Dyah Wulan Kencana pernah sesekali mendengar gurunya, Ki Jayeng Segara, menyebut nama Bujangga Manik. Kedatangan mereka jauh dari Jipang Panolan ke seputar Gunung Baribis, selain dalam rangka melarikan diri dari kejaran prajurit Pajang, tampaknya berkaitan dengan nama ini meskipun ia tidak tahu secara persisnya. Akan tetapi, benarkah Jaka Wulung adalah titisan pendekar besar Bujangga Manik? Dyah Wulan Kencana makin yakin bahwa Jaka Wulung sudah menjadi gila gara-gara jatuh ke dalam jurang. Tiba-tiba si Bopeng tertawa tergelak-gelak. "Bocah, jangan mengigau di siang bolong. Geli aku mendengarnya." Si Bopeng, yang mengaku bernama Kalamarica, tertawa lagi. Lebih keras dan lama. Kini si gorila dan si raksasa wayang golek ikut-ikutan tertawa. Sudah bisa diduga, para begal, seperti kelompok penjahat lainnya, memiliki cara tertawa yang sama. "Sama-sama menyebalkan. Tertawalah kalian," ucap Jaka Wulung dengan suara pelan. "Sebelum kalian ditertawakan orang." Suara Jaka Wulung, sekali lagi, pelan saja. Kesannya, mau didengar atau tidak, ia tidak peduli. Tapi, ternyata pengaruhnya luar biasa. Ketiga begal itu langsung berhenti tertawa pada saat yang sama. Persis seperti suara tiga jangkrik yang langsung diam karena sama-sama tergilas kaki seekor gajah. "Kau memang mencari mati, Peki Kalamarica." Lalu, dengan sekali loncat ia langsung menerkam Jaka Wulung seraya menyabetkan kapaknya. "Ya ah! Siuwut!" Jaka Wulung menunggu hingga mata kapak itu mendekat. Ia kemudian memiringkan tubuhnya beberapa jengkal. Kapak itu pun melintas hanya beberapa jari dari wajahnya. Kalamarica sebenarnya bisa menduga gerakan menghindar Jaka Wulung. Oleh karena itu, ia berniat mengubah gerakan kapaknya. Secara naluri ia memang harus melakukannya. Tapi, apa yang tidak disangkanya adalah tangan Jaka Wulung bergerak sangat cepat, nyaris tidak terlihat oleh mata Kalamarica. Dan, si Bopeng ini tidak bisa menghindar ketika jemarinya yang menggenggam kapak serasa dihantam sebatang baja. "Pletak!" Kalamarica memekik kesakitan. Kapaknya melayang di udara, tetapi kemudian tidak terdengar bunyi jatuhnya. Sebab, tahu-tahu kapak itu sudah ada di genggaman Jaka Wulung. Tidak hanya dua anak buah Kalamarica yang terpana. Bahkan, Dyah Wulan Kencana terkesima oleh sepak terjang Jaka Wulung yang jauh di luar perkiraannya. Hanya dalam satu pukulan, Jaka Wulung membuat Kalamarica memekik kesakitan dan hanya bisa terbungkuk-bungkuk memegang jemarinya yang serasa remuk. Alhasil, baik dua begal anak buah Kalamarica maupun Dyah Wulan Kencana seolah-olah lupa bahwa mereka mestinya bertempur lagi. Ketiganya tetap berdiri di tempat masing-masing. Jaka Wulung masih menunggu dengan kapak di tangan kanan. Lalu, katanya, "Bagaimana, Paman Kalamarkisa? Kalamarica? Masih mau bertempur lagi?" Kalamarica menggeram penuh geram. Selama perjalanan karirnya sebagai seorang begal yang sudah berlangsung belasan tahun, dan bahkan sekarang menjadi pemimpin yang ditakuti di wilayah ini, belum pernah ia mengalami kekalahan sekalipun. Tapi, kali ini, dalam sekali gebrak, ia harus merasakan betapa jemarinya remuk dan tak bisa digerakkan sama sekali. Dan, yang melakukannya adalah seorang bocah ingusan. Ia benar-benar terhina luar biasa.
Mulutnya yang bergigi bopeng terus meracau. Bocah iblis. Bocah setan. Bocah siluman, sampai-sampai ia kesulitan menemukan kata yang lain. Bocah iblis. Akan tetapi, untuk melawan lagi, Kalamarica benar-benar kehilangan nyali. Apalagi senjata andalannya, kapak bermata dua, sudah berpindah ke tangan lawannya. Bagaimana dengan dua anak buahnya? Alih-alih berniat melawan Jaka Wulung, keduanya merasakan betapa tiba-tiba nyali masing-masing ciut menjadi sebesar mulut cecurut. Bagaimana, Kang? Tanya salah satu anak buahnya, yang wajahnya dipenuhi bulu. Kali ini, ia tidak lagi mirip gorila, tetapi lebih mirip seekor lutung. Jadi, akan lebih tepat kalau julukannya pun menjadi si lutung. Bagaimana, ayo, lawan. Si lutung terbengong-bengong mendengar perintah pimpinannya. Tapi, bukannya melancarkan serangan, ia memilih. Kabur, teriaknya, lari lintang pukang, seperti lutung dikejar maung. Teriakan si lutung seakan-akan menjadi komando bagi si raksasa wayang golek untuk memilih langkah 1000. Tinggallah Kalamarica yang kini terduduk di tanah. Karirnya sebagai begal benar-benar hancur dalam sekejap. Ia kehilangan kekuatan jarinya yang remuk, kehilangan anak buahnya, dan terbayang di matanya, ia kehilangan mata pencahariannya sebagai begal. Mau diberi makan apa anak istrinya di rumah? Sudahlah, Paman, kata Jaka Wulung. Jangan menangis seperti anak-anak. Siapa yang menangis? Hah? Ya, sudah, kata Jaka Wulung pula. Tidak perlu teriak-teriak begitu. Sakit kupingku. Jaka Wulung mendekati Kalamarica. Sekarang pulanglah. Carilah pekerjaan yang baik. Kalau ku dengar namamu masih berkeliaran membegal orang-orang, aku tak segan-segan meremukkan tidak hanya jari-jarimu, tetapi kepalamu. Kalamarica menggeram lagi. Bocah iblis. Kau yang iblis, tahu. Jaka Wulung mengacungkan kapak andalan Kalamarica di tangannya. Orang seperti kau seharusnya tidak diberi ampun. Tak tahu diri. Akan tetapi, gerakan tangannya terhenti di udara. Jari-jari yang halus menghentikan gerakan Jaka Wulung, yang sesungguhnya hanyalah gertak belaka. Jari-jari dia Wulan Kencana. Sudahlah, Wulung, kata si gadis. Dia pasti akan menuruti kata-katamu. Jaka Wulung tidak menyahut. Bukan semata-mata karena ia percaya akan kata-kata dia Wulan Kencana. Lebih dari itu, ia menikmati saat-saat demikian. Dari jemari dia Wulan Kencana mengalir hawa hangat, merayap turun melalui pembuluh darah di tangannya, kemudian sampai di dadanya. Lalu ke hatinya. Mau rasanya Jaka Wulung menjadi patung sehingga adegan itu akan terus berlangsung, abadi. Jilid 11. Patah sebelum tumbuh. Dia Wulan Kencana memandang Jaka Wulung dengan rasa kagum yang luar biasa. Beberapa waktu lalu, Jaka Wulung hanyalah bocah kumal yang tidak memiliki kemampuan apa-apa selain gerak silat seadanya. Kini, Jaka Wulung sudah menjelma menjadi seorang pemuda dengan kemampuan yang sulit dicari tandingannya. Apa yang terjadi pada bocah aneh ini? Pikir dia Wulan Kencana. Di pihak lain, Jaka Wulung memandang dia Wulan Kencana dengan rasa kagum yang berbeda. Kau sungguh gadis yang cantik dan menarik, batinnya. Mata dia Wulan Kencana dan Jaka Wulung saling memandang, saling mengalirkan denyar yang menghangatkan dada. Kedua dada remaja itu pun berdebar-debar bahagia. Keduanya tak peduli lagi orang-orang lain di kedai makan di sebuah kampung. Dia Wulan Kencana menunduk dengan wajah yang memerah jambu. Maafkan kami waktu itu, ujar dia Wulan Kencana pelan. Ah, tidak apa-apa. Tanpa kejadian itu, pasti aku tidak akan menjadi seperti ini. Keduanya diam lagi, sama-sama merasakan kebahagiaan yang baru mereka rasakan. Jadi, kau sendiri hendak menuju kemana? Tanya Jaka Wulung. Dia Wulan Kencana menarik napas sebelum mengisahkan perjalanannya. Kami menjalani masa percobaan mengembara 2 bulan. Guru kami, Ki Jayeng Segara, menugasiku pergi ke arah selatan, Lingga Prawata ke timur, dan Watu Ageng ke utara. Setelah 2 bulan, kami diminta untuk berkumpul lagi di pondok di lereng Gunung Baribis. Jaka Wulung mengangguk-angguk. Sungguh masa percobaan yang sangat berat bagi gadis muda sepertimu, terasa nada suara Jaka Wulung yang menunjukkan kekhawatiran. Tapi, begitulah tugas yang harus kami jalani.
Dan, aku bisa menjalaninya dengan baik sebelum bertemu dengan Kalamarica dan anak-anak buahnya. Jaka Wulung tersenyum. Kau hebat, Wulan, bisa menghadapi orang-orang kasar itu dengan baik. Dia Wulan Kencana menunduk dengan wajah sedikit memerah. Selalu begitu, kalau gadis cantik wajahnya memerah, dia akan semakin cantik. Tapi, kebetulan sekali kau muncul. Kalau tidak, itu bukan kebetulan, Wulan. Dia Wulan Kencana mendongak memandang Jaka Wulung. Maksudku. Jaka Wulung menunjuk langit. Dia yang di atas pasti sudah mengatur sedemikian rupa sehingga aku yang baru saja pulang dari barat bertemu dengan kau di tempat pertempuran tadi. Dia Wulan Kencana mengangguk. Kekagumannya kepada Jaka Wulung bertambah saja. Dalam usia semuda itu, paling banyak setahun lebih tua dibanding dia Wulan Kencana, Jaka Wulung sudah menunjukkan kebijaksanaan seseorang yang berumur dewasa. Kalau kau dalam perjalanan pulang, bolehkah aku menemanimu? Jaka Wulung menatap dia Wulan Kencana penuh harap. Gadis itu tampak berpikir sejenak. Kurasa tidak. Jaka Wulung mengerutkan keningnya. Kenapa? Dia Wulan Kencana tersenyum. Manis sekali. Maksudku, tidak menolak. Kerutan di kening Jaka Wulung memudar dengan segera. Dicubitnya hidung gadis itu dengan gemas. Cubitan sayang. Au! Orang-orang menoleh ke arah Jaka Wulung dan dia Wulan Kencana. Akan tetapi, keduanya tidak peduli. Jaka Wulung dan dia Wulan Kencana berjalan pulang ke utara. Mereka menyusuri jalan kampung selebar kira-kira 5 langkah kaki, terbuat dari tanah dan batu-batu. Sebuah gerobak lewat ditarik seekor kerbau. Gerobak itu membawa hasil tani berupa padi dan palawija. Orang-orang juga banyak yang lewat jalan itu. Memang jalan yang cukup ramai. Di sebuah jalan cabang, mereka mengambil jalan lurus. Jalan itu lebih sepi. Hanya 1-2 orang yang lewat. Itu pun para pahuma, petani huma, atau orang yang baru mencari kayu di hutan. Mereka memang harus melalui pinggir hutan dan melintas satu bukit sebagai jalan yang lebih dekat. Akan tetapi, itu bukan masalah bagi mereka, anak-anak muda yang sudah terbiasa mengembara melalui hutan, gunung, ngarai, dan tempat-tempat lain yang jarang sekali disambangi manusia. Dia Wulan Kencana merasa nyaman berjalan berdua dengan Jaka Wulung. Di pihak lain, Jaka Wulung senang menemani gadis itu. Dunia di sekitarnya serba hijau. Indah tak terkira. Dunia milik berdua. Orang lain cuma penonton. Akan tetapi, mendadak keindahan itu buyar. Ya! Sesosok tubuh manusia melayang dari kanan Jaka Wulung. Jaka Wulung terkesiap karena ia sama sekali tidak menyangka. Ia terlampau asyik bercakap-cakap dengan dia Wulan Kencana sehingga kewaspadaannya menurun. Jaka Wulung hanya memasang tangannya di luar sadarnya, untuk melindungi diri dan, terutama, khawatir kalau serangan itu ditujukan kepada dia Wulan Kencana. Terjadi benturan keras dan Jaka Wulung merasakan seakan-akan tangannya dihantam dengan kayu besi. Jaka Wulung terdorong mundur 3 langkah, tetapi dengan cepat mempersiapkan diri menjaga kemungkinan dari serangan berikutnya. Orang itu rupanya menyerangnya dengan sapuan kaki kanan dan ia juga terdorong mundur 3 langkah. Wajahnya merah padam. Lingga, teriak dia Wulan Kencana. Bocah setan, pekik orang yang menyerang itu, yang ternyata Lingga Prawata, saudara seperguruan dia Wulan Kencana. Rupanya kau masih hidup. Lingga Prawata mencabut kerisnya dan langsung menyerang Jaka Wulung membabi buta. Lingga! Jangan, pekik dia Wulan Kencana lagi. Akan tetapi, Lingga Prawata tidak mendengar teriakan gadis itu. Telinganya sudah tidak mendengar suara lain. Ia hanya bisa mendengar suara hatinya sendiri, suara hati yang dilambari dengan kemarahan dan cemburu buta. Jaka Wulung menghindari serangan Lingga Prawata. Sebenarnya ia bisa saja melakukan serangan balik. Orang yang marah besar dan cemburu buta akan mudah kehilangan penguasaan diri. Ia akan terus menyerang dan mengabaikan pertahanannya. Dan, itulah yang terjadi pada Lingga Prawata. Jaka Wulung sesungguhnya marah juga mendapat serangan tiba-tiba. Dan, si penyerang adalah Lingga Prawata, orang yang telah menyebabkannya celaka tempo hari sehingga jatuh ke jurang dalam. Ingin juga rasanya memberikan perlawanan yang sepadan bagi anak sombong itu. Akan tetapi, Jaka Wulung masih mempertimbangkan dia Wulan Kencana.
Akan apa jadinya kalau ia mencelakakan saudara seperguruan gadis itu? Seperti sering terjadi, hubungan dengan saudara seperguruan acap kali lebih kuat dibanding dengan saudara sekandung. Apalagi antara ia dan dia Wulan Kencana sama sekali tidak ada hubungan apa-apa, kecuali bahwa ia merasa bahagia berdekatan dengannya. Oleh karena itu, Jaka Wulung hanya bisa menghindari apapun jenis serangan Lingga Prawata. Kadang ia meloncat mundur, kadang menekuk tubuh, atau juga berguling di tanah. Lingga Prawata heran sekaligus semakin marah. Selama berbulan-bulan ini ia terus meningkatkan ilmunya di Pondok Sunyi di lereng Gunung Baribis. Ki Jaeng Segara sudah menurunkan semua ilmunya. Kemajuan yang dialami Lingga Prawata pun sudah cukup jauh melampaui Watu Ageng dan Dyah Wulan Kencana. Ia memang memiliki bakat alam yang kuat dibanding dua adik perguruannya. Dalam 2 bulan pengembaraannya, Lingga Prawata juga terus meningkatkan ilmunya, baik melalui latihan sendiri sepanjang perjalanan maupun dengan pertempuran melawan orang lain. Ia 2 kali harus bertempur dengan para pembuat onar di sebuah kampung. Di sana ia mampu mengalahkan 2 pembuat onar yang sebelumnya ditakuti seluruh kampung. Ketika masa pengembaraannya hampir selesai, ia memang sengaja memutar ke selatan sambil bertanya-tanya kepada orang-orang, barangkali pernah melihat gadis muda dengan ciri-ciri yang dimiliki Dyah Wulan Kencana. Rasa penasarannya terjawab. Ia senang karena akhirnya bisa mencium jejak gadis itu. Akan tetapi, hatinya dibakar rasa cemburu ketika dilihatnya Dyah Wulan Kencana justru berjalan sambil bercakap akrab berdua dengan Jaka Wulung. Dan, kini Lingga Prawata semakin mendidih darahnya ketika setelah puluhan jurus tak mampu juga senjatanya menyentuh, jangankan kulit Jaka Wulung, bahkan bajunya pun tidak. Bocah setan, ayo lawan, pekik Lingga Prawata. Jangan menghindar terus seperti banci. Bagi Lingga Prawata, kemampuan Jaka Wulung untuk menghindari setelah sekian jurus sungguh membuatnya heran. Keheranan pertama, bagaimana cara Jaka Wulung selamat dari kecelakaan jatuh ke jurang. Yang kedua, ya inilah, bagaimana mungkin Jaka Wulung mampu menghindari serangan-serangan maut Lingga Prawata? Di pihak lain, meskipun hatinya mulai panas juga, Jaka Wulung enggan terpancing oleh kata-kata pedas Lingga Prawata. Sambil terus menghindar itulah Jaka Wulung akhirnya bertanya-tanya mengapa orang-orang selalu mengatainya sebagai bocah setan. Apakah aku benar-benar keturunan setan? Tanya hati Jaka Wulung. Tapi, ia menjawab sendiri pertanyaannya, tidak mungkin. Sebab, hanya orang-orang jahatlah yang menyebutnya bocah setan. Kalau begitu, apakah Lingga Prawata termasuk orang jahat? Ia jahat karena merusak kebahagiaannya bersama Dyah Wulan Kencana. Lingga! Hentikan, seru Dyah Wulan Kencana berkali-kali. Akan tetapi, berkali-kali pula Lingga Prawata mengabaikan teriakan gadis itu. Lingga Prawata bahkan memutuskan untuk menggunakan ilmu yang paling diandalkannya, Gagak Rimang. Bocah setan, bersiaplah. Jaka Wulung mengenali gerak jurus maut itu. Dan, ia tidak mau lagi menjadi sasaran ilmu yang dilandasi kemarahan memuncak. Oleh karena itu, ia pun bersiaga dengan ilmu andalannya pula, Gulung Maung. Jaka Wulung dengan cepat menyalurkan tenaga dalamnya ke kedua tangannya, lalu ke jari jemarinya yang mengembang seperti cakar harimau. Belum pernah Jaka Wulung menggunakan ilmu ini untuk ditujukan kepada manusia manapun. Ia bahkan belum lagi mencobanya setelah kali terakhir di Bukit Sagara ia hanya mampu mematahkan dahan pohon. Jadi, ia kini seperti sedang berjudi. Sebelum Lingga Prawata melancarkan serangannya, Jaka Wulung sudah mendahuluinya. Sebuah gelombang tak kasat mata meluncur cepat mengarah sebatang pohon. Duar! Terdengar ledakan keras. Pohon yang batangnya sebesar tubuh manusia dewasa itu dihantam sebuah kekuatan yang luar biasa. Bergoyang-goyang beberapa jenak, kemudian batangnya ambruk berdebum ke tanah di antara Jaka Wulung dan Lingga Prawata, menerbangkan debu dan dedaunan kering ke udara. Beberapa saat kemudian hening. Tak ada yang berbicara. Bahkan, tak ada yang bergerak. Ketiganya terpaku di tempat masing-masing dengan pikiran sendiri-sendiri. Jaka Wulung menarik napas meredakan perasaannya yang campur aduk. Dipandangnya wajah Dyah Wulan Kencana untuk kali terakhir sebelum ia meloncat dan melesat pergi ke arah utara. Wulung! Pekikan Dyah Wulan Kencana dengan cepat menjadi samar di telinganya. Jaka Wulung berlari seakan dikejar setan. Hatinya remuk redam. Kebahagiaannya bertemu dengan Dyah Wulan Kencana hanya berlangsung sekejap. Ia harus merelakan gadis itu.
Dia Wulan Kencana bukanlah miliknya. Meskipun tidak pernah terucap, Jaka Wulung tahu bahwa Lingga Prawata cemburu buta. Cemburu itu tanda cinta. Itu berarti telah ada hubungan antara Lingga Prawata dan Dia Wulan Kencana. Lagi pula, ia tidak yakin apakah Dia Wulan Kencana menyukainya juga. Jadi, Jaka Wulung merasa bahwa ia harus melupakan gadis itu. Tak terasa pipinya basah oleh air mata. Hatinya patah sebelum tumbuh berkembang. Jilid 12. Kemelut di Bukit Sagara. Angin meniup pelan di lereng Bukit Sagara. Matahari menyapa dedaunan perdu yang bergoyang-goyang disentuh cipratan air pancuran. Suara gemercik air ditingkahi cericit burung-burung menyambut hari baru. Udara harum tercium. Sejenak Resi Darmakusuma memejamkan matanya, merasakan segarnya berendam di dekat pancuran. Hampir tiap hari ia berendam di sana, tetapi setiap kali itu pula ia selalu merasakan keindahan alam di sana. Sungguh keindahan yang tak terkira. Resi Darmakusuma makin larut dalam pengakuan akan kebesaran Sang Pencipta. Mendadak telinganya menangkap bunyi samar yang aneh. Seperti jauh, tetapi rasanya dekat. Seperti ketukan tak berirama entah di mana, tetapi juga seperti langkah kaki yang sangat berhati-hati. Resi Darmakusuma berdebar-debar. Perlahan ia bangkit dari air kali, naik ke rerumputan, mengambil bajunya, lalu melangkah cepat menuju pondok. Tak ada siapa-siapa di pondoknya. Suasana tetap sunyi seperti hari-hari kemarin. Bayangan pohon rasamala rebah memanjang di halaman pondok. Dedaunannya bergoyang pelan. Akan tetapi, kesunyian itu terasa mencekam sang resi. Ia beranjak ke dalam pondok kecilnya, menuju ruang di sudut belakang, tempat ia menyimpan kitab-kitab pusaka. Sarang laba-laba saling melintang dan Resi Darmakusuma menarik napas panjang. Tiba-tiba ia teringat muridnya, Jaka Wulung. Dipanjatkannya doa, semoga bocah itu selamat dalam perjalanannya dan menyerap pengetahuan apapun dimanapun. Bocah itu punya bakat yang langka, batin Resi Darmakusuma. Mungkin aku terlampau cepat melepasnya. Dia masih perlu bimbingan, baik dalam kanuragan maupun dalam sastra. Kuharap dia tidak mengalami musibah. Akan tetapi, ihwal musibah, tidak seorang pun bisa menduganya. Telinga Resi Darmakusuma menegang ketika didengarnya suara samar langkah-langkah manusia di luar pondoknya. Mungkin masih agak jauh, tetapi makin lama makin jelas bahwa langkah-langkah itu makin dekat menuju kediamannya. Ia memastikan itu bukan Jaka Wulung. Ia sangat mengenal cara melangkah muridnya. Siapa dia? Tunggu. Tidak hanya satu, tetapi dua. Tiga malah. Lebih. Siapa mereka? Ada tujuan apakah mereka menuju kemari? Selama bertahun-tahun tempat ini benar-benar tempat yang damai. Apakah mereka sudah menemukan tempat persembunyiannya? Apakah mereka masih terus mengejar kitab-kitab yang sekarang ada di tangannya? Ada rasa penyesalan di dalam dada Resi Darmakusuma. Mungkin ia terlalu yakin bahwa persembunyiannya sudah aman, tidak bakal tercium oleh mereka yang berambisi memiliki kitab-kitab pusaka di tangannya. Boleh jadi ia terlalu khusyuk dalam semadi memuja Yang Maha Tinggi. Tapi, apapun alasannya, penyesalan sudah tidak berguna lagi. Bukit Sagara yang indah dan damai kini terancam ternoda. Ada keinginan untuk lari dari tempat itu sebelum mereka datang. Tapi, Resi Darmakusuma akhirnya memutuskan menghadapi mereka apapun yang terjadi. Lagi pula, kalaupun pergi diam-diam, ia tidak yakin apakah akan bisa lolos dari mereka. Ia tidak tahu siapa saja dan seberapa besar kemampuan mereka. Resi Darmakusuma sudah menunggu di pintu pondoknya ketika orang pertama muncul. Orang pertama adalah laki-laki yang sulit ditebak usianya. Tubuhnya lebih kekar daripada Resi Darmakusuma sehingga kelihatan lebih muda. Tapi, wajahnya tirus dan penuh dengan keriput sehingga kelihatan lebih tua dari Resi Darmakusuma. Lagi pula, kepalanya gundul, bukan karena digunduli, melainkan rambutnya rontok semua dan tidak mau tumbuh lagi. Di tangannya tergenggam erat cambuk berujung baja yang setajam belati. Selamat pagi, Resi, ucapnya seraya tersenyum misterius. Resi Darmakusuma mengerutkan keningnya. Oh, rupanya Ki Wira alias si cambuk maut. Aku nyaris tidak mengenalmu. Sekarang kepalamu gundul. Ki Wira terkekeh-kekeh, memperlihatkan mulutnya yang tidak lagi bergigi.
Setelah 20 tahun, Resi, akhirnya kita bertemu lagi. Resi Darmakusuma mengangguk-angguk. Iya, iya. Tampaknya ada keperluan penting sehingga Kiwira jauh-jauh dari pantai utara mengunjungi tempat sepi ini. Tentu saja, Resi. Pertama-tama, aku kangen untuk berjumpa kawan lama. Kedua, aku dengar kau punya benda yang menarik. Jangan rakus, Resi, berbagilah dengan sahabat. Resi Darmakusuma mengernyit lagi. Benda apakah yang menarikmu sejauh ini? Kiwira terkekeh lagi. Sudahlah, Resi. Dulu aku memang kalah ketika kali terakhir kita bertempur. Tapi, selama 20 tahun ini aku sudah meningkatkan ilmuku. Begitu kerasnya aku berupaya sampai-sampai rambut dan gigiku tak mau tumbuh lagi. Sekarang perlihatkanlah barang milikmu kepadaku sebelum datang orang lain. Belum selesai kata-kata Kiwira, sudah muncul orang lain seakan-akan tidak diketahui dari mana datangnya. Ia seorang perempuan yang kira-kira sebaya dengan Resi Darmakusuma dan Kiwira. Rambutnya yang sebagian besar sudah berwarna putih dibiarkan berkibar ditiup angin. Tapi, wajahnya masih memperlihatkan sisa-sisa kecantikan masa mudanya. Ia tidak kelihatan membawa senjata apapun, tetapi tatapan matanya tajam seperti mata elang. Di tubuhnya hanya melintang sehelai selendang merah yang ujungnya tergenggam di tangan kanan. Ah, kalau punya sesuatu, jangan dihabisi berdua, kata perempuan itu. Aku juga tak mau ketinggalan oleh kalian. Resi Darmakusuma dan Kiwira sama-sama memandang perempuan itu dengan kening berkerut. Kiwiralah yang mula-mula mengenali perempuan itu. Ia terkekeh-kekeh. Ah, siluman cantik dari Karangbolong pun datang. Resi Darmakusuma mengangguk-angguk. Nyai Purwati rupanya. Sungguh kehormatan bagiku. Nyai Purwati tertawa. Sekilas tawanya terdengar renyah di telinga, seperti tawa riang seorang remaja. Tapi, akan terasa kemudian bahwa suara tawa itu mengandung tenaga dalam tersembunyi yang membuat siapapun yang mendengarnya lama-lama akan bergidik ngeri. Ah, benar kata Kiwira. Cepatlah kau perlihatkan benda yang kini di tanganmu itu. Aku yakin itu bukanlah benda milikmu. Oleh karena itu, lebih baik kita pelajari saja bersama-sama. Bukankah bersama-sama kita bisa menjadi kekuatan yang sangat dahsyat? Resi Darmakusuma memandang Nyai Purwati seraya menarik napas dalam. Ia juga memandang Kiwira. Kiwira memandang Resi Darmakusuma dan Nyai Purwati bergantian dengan mulut terkekeh. Nyai Purwati memandang Resi Darmakusuma dan Kiwira sambil menyunggingkan senyumnya yang masih menyisakan aura kecantikan. Mereka saling pandang dan belum ada yang bersuara lagi. Jadi, suasana hening beberapa jenak. Akan tetapi, keheningan itu pecah ketika dalam waktu yang nyaris bersamaan, meloncat dua orang dari arah yang berbeda. Dari arah timur, muncul perempuan berpakaian putih-putih. Rambutnya hitam tebal, sebagian digelung dan sisanya tergerai ke punggung. Lehernya seperti kulit langsat. Usianya menjelang 40 tahun, tetapi masih kelihatan cantik. Ya, ia adalah Sekar Ayuwardhani atau yang lebih dikenal sebagai mawar beracun dari bumi Sambara Budhara. Dari arah utara muncul lelaki berusia 40-an juga, menyandang pedang panjang yang melengkung di punggung. Dialah Mahesa Geni dari Gunung Mahameru. Baik Sekar Ayu maupun Mahesa Geni terkejut melihat keberadaan para orang tua itu. Tapi, mereka segera meredam keterkejutan itu dan mulai memperhatikan satu persatu siapa mereka. Sekar Ayu belum pernah bertemu dengan Kiwira. Tapi, melihat penampilannya yang aneh dengan senjata cambuk di tangan, Sekar Ayu segera mengenali bahwa lelaki botak itu adalah si Cambuk Maut. Sekar Ayu juga belum pernah bertemu dengan Nyai Purwati. Tapi, dari ciri-cirinya ia langsung bisa menebak bahwa nenek yang masih kelihatan cantik itu adalah siluman cantik dari Karangbolong. Dan, orang berjubah di depan pondoknya tentulah sang tuan rumah, Resi Darmakusuma. Lalu, siapa lelaki yang datang pada saat yang hampir bersamaan dengannya? Rasanya Sekar Ayu pernah berjumpa dengannya, entah di mana. Akan halnya Mahesa Geni, seperti Sekar Ayu, ia bisa mengenali para tokoh golongan tua itu dari penampilan mereka. Mahesa Geni membungkuk kepada mereka, juga kepada Sekar Ayu. Mohon dimaafkan kalau saya mengganggu pertemuan para orang tua di sini. Lalu, katanya kepada Sekar Ayu. Senang juga bisa berkenalan dengan mawar beracun di sini. Sekar Ayu memandang Mahesa Geni dengan kening berkerut. Kiwira tertawa. Karena ompong, suara tawanya terdengar aneh,
seperti mengandung suara siulan. Ah, katanya setelah tawanya reda. Mawar beracun dari bumi Samhara Budhara. Sungguh bukan nama yang kosong. Dunia persilatan benar-benar tak pernah kehilangan kelompok muda yang hebat. Juga Kisanak yang berpedang panjang. Kisanak pasti juga bukan orang sembarangan. Nama saya Mahesa Geni. Sayang saya tidak punya julukan apapun. Nyai Purwati tertawa. Mungkin pendekar pedang panjang nama yang cocok. Atau pendekar sumpit maut. Mahesa Geni menoleh ke arah Nyai Purwati dengan kening berkerut. Mungkinkah nenek ini melihat ketika ia menggunakan sumpitnya di tepi sungai Cipamali? Bagaimana mungkin aku tidak tahu keberadaannya? Tiba-tiba terdengar tawa membahana, menggetarkan udara di sekitarnya, dan menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Tawa yang mengandung ilmu gelap sayuta. Raksasa kembar dari Segara Anakan sama-sama meloncat dari balik pohon. Orang-orang di sana terkejut. Tidak mungkin tawa hanya dua raksasa itu mampu menggetarkan dada mereka. Ternyata benar, di belakang mereka muncul seseorang yang juga bertubuh raksasa. Bedanya, ia kelihatan lebih tua karena kepalanya sudah botak nyaris seluruhnya, tinggal menyisakan helai-helai rambut putih di belakang dan di dekat telinganya. Dialah yang melalui tawanya menebarkan ilmu gelap sayuta, yang kekuatannya berlipat-lipat dibanding gelap sayutanya si raksasa kembar. Nyai Purwati memandang si raksasa tua. Rupanya bayi kembar itu belum punya nyali sehingga masih harus gandul gurunya. Cingkarabala dan Balopata sudah hendak mengacungkan gadanya ke arah Nyai Purwati, tetapi sang guru menahan keduanya. Ah, anak-anak manis, kata Nyai Purwati kepada raksasa kembar itu. Lebih baik kalian di rumah saja. Nyai, sudahlah, kata si raksasa tua menggelegar. Bagaimanapun, tersinggung juga ia. Murid-murid yang ia banggakan, yang telah menebarkan ketakutan di wilayah Segara Anakan dan sekitarnya, hanya dianggap sebelah mata oleh perempuan itu. Sementara itu, mendengar kata-kata Nyai Purwati, Sekar Ayuwardani menunduk menahan tawa. Baik Cingkarabala maupun Balopata melihat gerakan Sekar Ayu dan keduanya sama-sama melotot ke arah si mawar beracun. Akan tetapi, keinginan raksasa kembar itu untuk membalas dendam terhadap Sekar Ayu harus mereka pendam dulu ketika terdengar kata-kata berhala, guru mereka, yang menggelegar. Kenapa kalian justru saling bertegur sapa seperti terhadap sahabat lama? Nyai Purwati tertawa genit. Jadi, apa maumu, berhala? Berhala memandang Nyai Purwati, kemudian berturut-turut menatap Ki Wira, Mahesa Geni, Sekar Ayuwardani, dan akhirnya Resi Darmakusumah. Lalu, katanya, bukankah kita datang ke sini untuk merebut pusaka di tangan Resi Darmakusumah? Dan, kau ingin pusaka itu? Tanya Ki Wira. Hahaha, tentu saja. Dan kau, kalian semua, buat apa jauh-jauh datang ke sini? Maksudku, bagaimana kau akan mendapatkannya? Tanya Ki Wira lagi. Ditanya seperti ini, berhala terdiam. Ia menyadari bahwa orang-orang yang datang memiliki kemampuan yang sulit ditakar. Mungkin ia bisa menandingi Ki Wira, Nyai Purwati, atau bahkan Resi Darmakusumah secara sendiri-sendiri. Tapi, bagaimana kalau ia menghadapi mereka secara bersama-sama? Akan tetapi, bukan hanya berhala yang kebingungan. Ki Wira, Nyai Purwati, Mahesa Geni, dan Sekar Ayuwardani, apalagi raksasa kembar dungu macam Cingkarabala Balopata, juga sama-sama bingung bagaimana mereka bisa merebut benda yang mereka incar, yang kini berada di tangan Resi Darmakusumah. Kisanak yang bersembunyi di sana. Ki Wira menunjuk sebatang pohon di arah timur. Mungkin Kisanak punya usul bagaimana kita mendapatkan kitab pusaka itu? Kata-kata Ki Wira alias si cambuk maut kedengarannya hanya pertanyaan biasa-biasa saja. Tapi, di balik itu, tentu saja Ki Wira sedang menunjukkan pengamatannya yang sangat tajam, yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Bahkan, Nyai Purwati dan berhala pun terkejut karena mereka tidak menyadari ada orang lain lagi di sekitar mereka. Seorang lelaki meloncat dari balik sebuah pohon, lalu mendekat kepada kelompok yang sedang mengepung pondok Resi Darmakusumah. Ia lelaki berusia awal 40-an dengan wajah yang keras dan sorot mata tajam. Dialah Ki Jayeng Segara, tokoh penting di masa kejayaan Jipang Panolan. Di perutnya terselip keris dengan gagang dan warangka hitam. Ki Wira mengerutkan keningnya memandang Ki Jayeng Segara, seakan-akan sedang menggali ingatannya mengenai siapa lelaki di depannya. Tapi, ia menggeleng pelan.
Begitu juga Nyai Purwati dan Brahala. Pengetahuan seseorang tampaknya menjadi terbatas terhadap orang yang berbeda cukup jauh usianya. Selamat datang, Kisanak. Lebih baik Kisanak segera memperkenalkan diri, kata Ki Wira. Sekar Ayuardhani menyela melalui tawanya yang renyah. Kelompok orang tua memang sering menganggap enteng orang-orang muda, katanya. Kalau tidak salah lihat, mata Sekar Ayu memandang keris yang menyelip di perut Ki Jayeng Segara. Kisanak ini tentulah tokoh penting dari Kadipaten Jipang. Barangkali dia orang kedua atau ketiga Arya Penangsang sendiri. Baik Ki Wira, Nyai Purwati, maupun Brahala sama-sama terkejut. Arya Penangsang adalah sosok yang tentu saja menggetarkan hati mereka. Dan, mereka yakin tokoh kedua atau ketiga Kadipaten Jipang bukanlah tokoh sembarangan. Ki Jayeng Segara membungkuk. Saya sebenarnya datang bukan untuk kitab pusaka seperti Kisanak semua. Tapi, akhirnya saya tertarik untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di sini. Ki Wira tertawa. Terserah apa tujuanmu, Kisanak. Tapi, karena sudah berada di sini, bukankah Kisanak akan ikut juga berebut benda pusaka? Akan tetapi, sebelum Ki Jayeng Segara menjawab, terdengar suara tawa yang panjang. Suara tawa dari dua orang. Lelaki dan perempuan. Dan, ketika suara tawa mereka belum hilang, kedua orang itu sudah melayang dan hinggap tepat di ruang kosong di sebelah Nyai Purwati. Tatapan semua orang kini mengarah kepada sepasang lelaki dan perempuan itu. Si lelaki memiliki kumis tebal dan sorot mata tajam, sedangkan si perempuan berwajah cantik dan berpakaian ketat. Sekilas keduanya sama-sama berusia sekitar 45 tahun. Di punggung mereka menyilang pedang panjang. Ah, rupanya kalian, ucap Nyai Purwati sambil menggeleng-geleng. Sepasang Raja Wali dari Pelabuhan Ratu. Sungguh kalian tidak berubah sejak puluhan tahun lalu. Tetap awet muda. Tetap gagah dan cantik. Ada nada iri pada kata-kata Nyai Purwati. Ki Wira dan Brahala mengangguk-angguk. Akan tetapi, Sekar Ayuardhani, Mahesa Geni, Ki Jayeng Segara, dan raksasa kembar dari Segara Anakan terkejut mendengar siapa mereka itu. Nama mereka sudah tersohor di dunia persilatan. Terutama nama mereka sebagai pasangan. Sebab orang tak pernah menyebut mereka secara sendiri-sendiri. Nama masing-masing hilang oleh nama mereka sebagai pasangan yang tak terpisahkan. Entah dengan ramuan apa, sepasang Raja Wali itu tetap tampak berusia muda, padahal usia mereka sudah 60-an tahun, sama dengan Ki Wira dan lain-lain. Nah, kata si Raja Wali jantan. Kami ternyata belum terlambat tiba di tempat ini. Rupanya kalian lebih senang saling memperkenalkan diri seakan-akan kalian sedang kangen-kangenan. Bukankah tujuan kalian adalah merebut kitab pusaka? Mengapa tidak ada satupun yang mulai bergerak? Brahala mengerutkan keningnya sebelum berkata dengan suaranya yang mengguntur. Kau punya usul bagaimana kita melakukannya? Si Raja Wali jantan tertawa panjang. Otak kalian tampaknya makin tua makin mengerut. Tentu saja sekarang kita kepung pondok ini dan keroyok Resi Darmakusuma. Setelah kita dapat pusaka itu, kita tentukan nanti melalui pertarungan yang adil di antara kita. Bagaimana? Setuju, teriak si Raja Wali betina. Tentu saja. Kelompok tua di antara mereka, Ki Wira, Nyai Purwati, dan Brahala, terpaksa mengangguk-angguk meskipun hati mereka mangkel disebut otak mereka mengerut. Adapun kelompok yang lebih muda, Sekar Ayuardhani, Mahesa Geni, Ki Jayeng Segara, dan Cingkara Balabalopata, sama-sama terdiam menunggu. Sementara itu, Resi Darmakusuma berdebar-debar melihat perkembangan yang terjadi. Dari semula ia lebih suka berdiam diri seraya mencari cara bagaimana meloloskan diri dari mereka. Terhadap siapapun Resi Darmakusuma tidaklah jeri kalau berhadapan satu persatu. Atau paling banyak 2 atau 3. Tapi, menghadapi keroyokan mereka, persoalannya akan sangat berbeda. Resi Darmakusuma hanya bisa mengukur seberapa jauh niat mereka untuk memiliki kitab di tangannya. Ki Wira, Nyai Purwati, dan Brahala serta 2 muridnya jelas adalah orang-orang dari golongan hitam yang sangat rakus terhadap apapun di dunia ini. Ki Wira dan Nyai Purwati mungkin saja kelihatan akrab ketika pertama kali berjumpa tadi. Tapi, bagi mereka, nyawa hanyalah salah satu unsur kecil kehidupan. Mereka mampu membunuh dengan darah dingin sambil memperlihatkan sikap bercanda. Sepasang Raja Wali itu, setahu Resi Darmakusuma, sulit diketahui apakah termasuk golongan hitam atau putih.
Mungkin orang seperti merekalah yang masuk golongan abu-abu. Adapun terhadap Sekar Ayu, Mahesa Geni, dan Ki Jayeng Segara, pengetahuan Resi Darmakusuma sangat terbatas. Jadi, ia hanya menunggu apa yang akan terjadi. Nah, Resi, ujar si Raja Wali Jantan, menghadap langsung Resi Darmakusuma. Tampaknya tak ada pilihan lain. Kau serahkan kitab-kitab pusaka di tanganmu, atau kami akan memaksamu menyerahkannya. Resi Darmakusuma berdeham. Setahuku, katanya. Kalian, sepasang Raja Wali dari Pelabuhan Ratu, bukanlah jenis orang yang senang memburu kitab seperti ini. Sepasang Raja Wali itu tertawa bersama-sama. Tampaknya mereka sudah terbiasa untuk tertawa bersama-sama. Maklum, mereka sudah selama sekitar 40 tahun hidup bersama. Sejak sama-sama remaja. Resi, kata si Raja Wali Jantan. Meskipun silsilahnya sudah berjauhan, aku yakin bahwa kita masih sama-sama keturunan raja-raja besar negeri Sunda. Tapi, aku tidak peduli soal itu. Yang kupedulikan, aku juga masih berhak atas kitab-kitab pusaka peninggalan para leluhur. Nah, sekarang kesempatan bagiku terbuka lebar. Mengapa tidak kuambil? Benar, Kakang, timpal si Raja Wali betina. Sudah saatnya kita membangun nama lebih besar sebelum kita moksa dari dunia. Resi Darmakusuma menarik napas dalam-dalam. Ia mundur selangkah ketika sepasang Raja Wali itu melangkah maju setapak. Pada saat yang sama, Ki Wira, Nyai Purwati, dan Brahala juga melangkah maju. Kini 5 tokoh dengan ilmu yang sulit diukur kedalamannya mengepung Resi Darmakusuma setengah lingkaran. Berturut-turut dari sebelah kanannya adalah Nyai Purwati, si Raja Wali Jantan, si Raja Wali Betina, Ki Wira, dan Brahala. Nyai Purwati, alias siluman cantik dari Karangbolong, sudah menggenggam erat ujung selendang merahnya. Pada masa mudanya, ia pernah bertempur dan merasakan betapa hebatnya ilmu Resi Darmakusuma. Kalau saja sendirian, ia tentu merasa jeri. Tapi, kini ia bersama 4 tokoh lain yang setara ilmunya sehingga hatinya menjadi yakin. Sepasang Raja Wali dari Pelabuhan Ratu sudah sama-sama meloloskan pedang panjang di punggung mereka. Sepasang pedang yang sudah memantapkan nama mereka terutama di pesisir selatan Jawa Dwipa bagian barat. Mereka belum pernah bentrok langsung dengan Resi Darmakusuma, tetapi mereka pernah bertempur dengan Nyai Purwati dan ilmu mereka tidak kalah dibanding siluman cantik itu. Ki Wira alias si cambuk maut sudah pula menguraikan cambuknya. Bahkan, berkali-kali sudah dimainkannya cambuk itu. Tar! Tar! Bunyinya mengandung gelombang yang menyakitkan telinga siapapun yang mendengarnya. Memekakan sekaligus menebarkan aroma maut melalui bau racun di ujungnya. Sementara itu, Brahala memutar-mutarkan gada raksasanya, yang panjangnya hampir separuh tubuhnya. Ia menamai gadanya Rujak Polo. Padahal, Rujak Polo adalah gada milik Bima. Tapi biarlah, seperti umumnya raksasa, Brahala juga memiliki isi otak yang tidak terlalu besar. Karena memang bertubuh besar, masih beruntung ia memiliki tenaga raksasa, dan itulah yang menjadi andalannya. Benar-benar tak ada ruang bagi Resi Darmakusuma untuk meloloskan diri. Sementara itu, kelompok yang lebih muda, Sekar Ayu, Mahesa Geni, Ki Jayeng Segara, dan raksasa kembar dari Segara Anakan, masih sama-sama menunggu perkembangan. Meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi, kelompok ini berharap para tokoh tua itu saling bertempur di antara mereka. Rupanya Brahala sudah tidak sabar lagi. Ia meloncat dan langsung menghantamkan rujak polonya mengarah ke kepala Resi Darmakusuma. Sang Resi menghindar dan gada raksasa itu menghantam sebongkah batu yang kemudian hancur berkeping-keping menjadi kerikil yang berterbangan ke segala arah. Dalam waktu yang bersamaan, ujung pedang sepasang Raja Wali meluncur mengarah Resi Darmakusuma yang belum memiliki kuda-kuda setelah menghindari serangan Brahala. Resi Darmakusuma melenting setinggi orang dewasa dan sambil berjumpalitan mencoba membalas melalui ujung kujangnya. Kujang itu sudah belasan tahun tidak pernah ia pakai dan sekarang pada jurus pertama Resi Darmakusuma terpaksa menggunakannya. Akan tetapi, Resi Darmakusuma terpaksa menarik serangannya karena ia melihat kelebatan selendang merah Nyai Purwati. Selendang itu kelihatannya memang hanyalah selembar kain lembut karena terbuat dari sutra. Lagi pula, dalam keadaan biasa, Nyai Purwati memakainya juga sebagai pemanis busananya. Tapi, di tangan perempuan bermata elang ini, ujung selendang itu, yang memang diberi puluhan batang jarum, bisa menyayat-nyayat kulit seperti halnya sisi tajam pedang.
Resi Darmakusumah tentu tak mau tangannya tersayat sia-sia. Dan, hanya sekejap kemudian, cambuk maut di tangan Kiwira sudah pula meledak-ledak menyobek udara dan berupaya mengejar kemanapun gerak Resi Darmakusumah. Sekejap kemudian, berlangsung pertarungan tingkat tinggi yang secara kasat mata sulit diikuti gerakannya. Yang terlihat adalah bayangan-bayangan yang berkelebat menimbulkan semacam angin puting beliung yang menerbangkan kerikil-kerikil dan merontokkan dedaunan di sekitar pertempuran, diselingi bunyi dentang senjata logam beradu dan ledakan suara cambuk dan kibasan selendang. Meskipun dikeroyok 5 tokoh termasyhur yang tingkatannya tidak jauh dari dirinya sendiri, Resi Darmakusumah justru beruntung karena kekuatan 5 orang itu tidak menggambarkan penjumlahan kekuatan masing-masing. Karena masing-masing ingin menonjolkan diri sendiri, serangan yang dihasilkan para tokoh itu acap kali tidak selaras dan, kadangkala, saling mengancam di antara mereka sendiri. Dengan demikian, melalui ilmu andalan Gulung Maung yang sudah terasah selama beberapa tahun melalui sumbernya langsung di lembar-lembar kitab Siliwangi, sampai puluhan jurus Resi Darmakusumah mampu melayani perlawanan kelima lawannya. Akan tetapi, seburuk-buruknya keselarasan serangan yang diperagakan sepasang Raja Wali dari Pelabuhan Ratu, siluman cantik dari Karangbolong, si Cambuk Maut, dan Brahala, mereka adalah tokoh-tokoh yang selama ini menggentarkan siapapun, terutama di tanah Jawa Dwipa. Serangan demi serangan melanda tidak pernah berhenti sejeda pun. Dua ujung pedang sepasang Raja Wali melesat-lesat seakan-akan berubah menjadi belasan ujung pedang. Selendang Nyai Purwati berkelebatan tak ubahnya seperti ular bersayap, siap mematuk lawan dengan jarum-jarum di ujungnya. Cambuk Kiwira tidak henti-hentinya meledak-ledak menimbulkan suara yang bikin pekak dan siap menerkam sasaran. Gada rujak polo pun terus berputar-putar dan, jika tidak mengenai sasaran, menghantam bebatuan dan pepohonan, menimbulkan badai yang menggila. Tampaknya kepastian nasib Resi Darmakusumah tinggal menunggu waktu. Pucuk-pucuk daun rasa mala bergoyang-goyang ditiup angin, seakan-akan menggelengkan kepala tidak rela bahwa pebukitan yang selama ini, dalam kurun ratusan tahun, damai tiba-tiba akan ternoda. Darah sebentar lagi tumpah, memerahi tanah. Jilid 13. Titik akhir adalah sebuah awal, tamat. Jaka Wulung terus berlari seperti kesetanan. Kekuatan yang ia peroleh secara ajaib di Nusa Larang, ditambah rasa patah hati yang menyayat-nyayat, membuat tenaga Jaka Wulung menjadi berlipat-lipat. Kakinya yang telanjang seakan-akan tidak menapak di tanah ketika ia meniti jalan setapak, menuruni ngarai, mendaki bukit, menyeberang sungai kecil, dan menembus pepohonan rapat di hutan menjelang Bukit Sagara. Ia baru menahan langkah larinya ketika telinganya menangkap dentang senjata dan pekik manusia berpuluh-puluh langkah di depannya. Jaka Wulung menyelinap dari satu pohon ke pohon lainnya dengan penuh kehati-hatian. Ada apa gerangan? Siapa yang bertempur di tempat yang begini sunyi? Di tanah datar di bagian lembah pondok gurunya, tampak seorang perempuan berbaju putih-putih, dengan 2 pedang pendek, sedang bertempur seru dengan 2 lelaki bertubuh sangat besar, seperti raksasa, dengan senjata gada di tangan masing-masing. Rupanya, raksasa kembar dari Segara Anakan itu masih penasaran atas kekalahan yang mereka alami di tangan si mawar beracun. Jadi, di sini, mereka mengerahkan segala kemampuan dan tenaga mereka yang besar untuk mencoba membalas dendam. Mungkin mereka tidak peduli terhadap tujuan utama mereka datang ke Bukit Sagara. Sekilas Jaka Wulung mengagumi sepak terjang perempuan cantik itu, yang dengan lincah dan gesit mampu melayani 2 raksasa bertenaga raksasa. Bahkan, sesekali ujung pedang pendeknya, baik di tangan kiri maupun kanan, mampu menyentuh tipis kulit Cingkarabala dan Balopata, yang membuat kedua raksasa itu bertambah marah dan berusaha melipat gandakan serangan mereka. Jaka Wulung terkesiap ketika dilihatnya di tanah yang lebih tinggi, tepat di depan pondoknya, sang guru, Resi Darmakusumah, mati-matian menghadapi 5 orang pengeroyok yang dalam sekilas pun kelihatan bahwa ilmu mereka berada pada level yang sangat tinggi. Setidaknya hanya selapis tipis dari tingkat ilmu Resi Darmakusumah. Di bawah sadarnya, Jaka Wulung meloncat ketika ujung cambuk Kiwira melesat mengancam kepala gurunya. Sambil melayang di udara, Jaka Wulung menarik kudih yang dari balik bajunya, mengarahkannya untuk memapak ujung cambuk si Cambuk Maut. Ilmu Gulung Maung sudah siap menerkam. Dalam keadaan sadar dan memahami keadaan, pastilah Jaka Wulung akan berpikir 3 kali untuk melawan senjata maut di tangan Kiwira.
Itu adalah tindakan nekat. Akan tetapi, acap kali terjadi, kenekatan seperti itu memberikan tenaga yang berlipat, seperti seseorang yang tiba-tiba mampu meloncati pagar tinggi ketika dikejar binatang buas. Itulah yang terjadi pada Jaka Wulung saat itu. Terang. Tas. Dalam dua gerakan singkat, Kudi Hyang di tangan Jaka Wulung membentur logam baja di ujung cambuk dan memapas leher cambuk itu. Cambuk itu putus. Jaka Wulung berjumpalitan dan hinggap tepat di sebelah kiri gurunya. Pertempuran sejenak terhenti. Wulung. Resi Darmakusuma memandang muridnya seakan-akan sudah puluhan tahun tidak melihatnya. Ia terkejut melihat apa yang baru saja diperbuat sang murid. Tapi, tak lama kemudian ia yakin bahwa kepergian Jaka Wulung sesuai dengan petunjuknya telah memberikan hasil seperti yang diharapkan. Kudi Hyang di genggaman Jaka Wulung adalah senjata pusaka yang hanya dimiliki tokoh hebat masa lalu, misalnya Prabu Niskalawastu Kancana sendiri. Resi Darmakusuma tentu saja ingin mendengar cerita tentang pengalaman Jaka Wulung, tetapi keadaan tidak memungkinkan. Tidak hanya pertempuran di antara mereka yang terhenti. Pertempuran antara si mawar beracun dan dua raksasa itu pun terhenti. Mereka ingin tahu apa yang terjadi. Mereka terkejut melihat kedatangan seorang bocah belasan tahun yang tiba-tiba menunjukkan sesuatu yang berada di luar akal mereka. Mahesa Geni dan, tentu saja, Ki Jayeng Segara, yang sedari tadi tidak melakukan apa-apa kecuali menonton dua kalangan pertempuran, menganga tidak percaya. Terutama Ki Jayeng Segara, yang segera mengenal siapa orang yang tiba-tiba ikut terjun dalam pertempuran tingkat tinggi itu. Beberapa waktu lalu, bocah itu bukanlah siapa-siapa. Bagaimana mungkin dalam waktu yang sangat singkat ia tiba-tiba menjadi sedemikian hebat? Ki Jayeng Segara bahkan tidak sempat menggeleng-gelengkan kepala. Akan tetapi, orang yang paling terkejut tentu saja adalah Ki Wira. Matanya melotot tak percaya. Mulutnya terbuka, memperlihatkan gua yang menganga. Ia bahkan tidak bergerak beberapa jenak, dengan cambuk terkulai di tangannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Cambuk maut di tangannya adalah senjatanya yang nyaris tidak pernah terkalahkan seumur ia terjun di dunia persilatan. Entah sudah berapa puluh nyawa tercabut oleh cambuk mautnya. Dan kini, hanya dalam satu gebrakan, cambuknya putung. Dan, yang melakukannya adalah seorang bocah ingusan. Brahala tidak kalah kagetnya. Baru kali pertama dalam hidupnya ia menyaksikan seorang tokoh hebat setingkat si cambuk maut mengalami peristiwa memalukan seperti itu. Mata sepasang Raja Wali pun menatap Jaka Wulung dengan kening berkerut berlipat-lipat. Bukankah kau, kata si Raja Wali jantan. Kau yang kemarin kulihat di seberang Citandui? Jaka Wulung memandang sepasang lelaki dan perempuan itu. Benar, kata Jaka Wulung. Saya lihat Ki Dulur berdua menyeberang sungai Citandui yang sedang banjir bandang. Luar biasa. Tapi, mengapa Ki Dulur berdua mengeroyok guru saya? Sepasang Raja Wali itu mengangguk-angguk. Pantas, kata mereka dalam hati. Resi Darmakusuma adalah tokoh hebat dan pantas memiliki murid yang hebat. Akan tetapi, tiba-tiba, pada saat yang sama, mereka justru menjadi gembira. Sehebat-hebatnya seorang murid tentu belum akan melebihi kehebatan gurunya. Kalaupun tadi ia mampu memutuskan senjata maut Ki Wira, itu pastilah karena keberuntungan. Meskipun datangnya hanya sekali dua kali dari 1000 peristiwa, keberuntungan terkadang datang dalam sebuah pertempuran. Pemikiran yang sama menghinggapi Nyai Purwati alias Siluman Cantik dari Karangbolong dan Ki Wira sendiri. Bahkan, Brahala, dengan otaknya yang bebal, saat itu mendadak menjadi agak cerdas dan menyimpulkan bahwa gerak mengejutkan si bocah tadi lebih banyak terjadi karena keberuntungan. Sebenarnya lah, Jaka Wulung sendiri merasakan tangannya yang menggenggam Kudi Hyang seperti tersengat hawa panas yang luar biasa. Beberapa saat ia merasakan seperti mati rasa. Untunglah, pusaka di tangannya tidak mencelat jatuh dan beberapa saat kemudian ia mampu menyalurkan hawa sejuk ke tangan kanannya dan kini yang tersisa adalah rasa seperti kesemutan. Brahala tertawa dengan suara yang tetap mengguntur. Hah, sekarang kau mendapat bantuan sepadan, Resi. Pertempuran ini akan semakin menarik. Sambil menjejakkan kakinya ke tanah dan menimbulkan getaran seperti gempa, Brahala menyerbu langsung ke arah Jaka Wulung dengan gada rujak polonya. Jaka Wulung terkejut sepersekian kejap, tetapi kemudian menyadari ancaman yang mengincar kepalanya. Jaka Wulung merunduk dengan cepat dan kakinya mencoba menyapu Brahala.
Berhala sengaja tidak menghindari sapuan kaki Jaka Wulung. Dan, hal itu justru membuat Jaka Wulung ragu-ragu sehingga ia menarik serangannya dan memilih menusukkan kudi hyangnya mengarah ke ulu hati. Demikianlah, pertempuran berlangsung kembali. Kali ini Resi Darmakusuma dan Jaka Wulung bahu-membahu menghadapi 5 orang yang tadi mengeroyok sang resi sendirian. Kiwira, setelah cambuk mautnya Putung, memang sempat patah arang. Tapi, ia tersulut lagi hasrat tempurnya, bahkan kini dilambari dengan dendam yang membara. Ia merasa sudah dipermalukan oleh seorang bocah. Oleh karena itu, Kiwira, yang kini menggenggam sebilah keris berwarna coklat kelam, langsung menggempur Jaka Wulung. Dengan demikian, Jaka Wulung menghadapi 2 orang sekaligus, Brahala dan Kiwira, sedangkan Resi Darmakusuma melawan gempuran sepasang Raja Wali dan Nyai Purwati. Brahala adalah tokoh tua bertubuh raksasa yang sangat mengerikan. Muridnya saja, si raksasa kembar, sudah menebarkan ketakutan di kawasan Segara Anakan dan sekitarnya karena kekejaman dan tingkat ilmu mereka yang tinggi. Dan, tentu saja gurunya memiliki tingkat ilmu yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, meskipun sudah tidak menggenggam cambuk mautnya, Kiwira tetaplah tokoh dengan tingkat ilmu yang tak terperi, yang membuat namanya ditakuti di sepanjang pantai utara di bagian tengah Jawa Dwipa. Kalau tadi keduanya, Brahala dan Kiwira, kurang leluasa ketika mengeroyok Resi Darmakusuma, kini mereka benar-benar bisa memusatkan perhatian dan bisa mengeluarkan segenap ilmu kepada Jaka Wulung. Oleh karena itu, serangan yang mereka lakukan adalah serangan-serangan yang berhawa maut. Brahala terus membabi buta sebagaimana kebiasaan seorang raksasa dimanapun, seperti babi hutan yang terus menyeruduk tidak peduli apapun yang menghalang di depan. Dari arah yang selalu berlawanan, Kiwira tidak pernah putus menusukkan kerisnya yang berwarna kusam, yang justru menimbulkan hawa maut yang sangat kental. Jaka Wulung, meskipun sudah tuntas menyerap ilmu Resi Darmakusuma dan tingkatan ilmunya sudah melesat jauh secara ajaib dalam peristiwa aneh di Nusalarang, hanyalah bocah berumur 15 tahun. Ia belum menyerap banyak pengalaman dalam pertempuran yang sesungguhnya. Apalagi sekarang ia melawan tokoh-tokoh dengan tingkat ilmu yang sangat tinggi seperti Brahala dan Kiwira, dan langsung berhadapan dengan 2 orang. Tampak dengan segera bahwa kedudukan Jaka Wulung langsung terdesak hebat. Ia hanya bisa berloncatan menghindari 2 tokoh dari pantai selatan dan pantai utara itu. Luar biasa bocah ini. Kiwira mengakui dalam hati, dan hal itu justru membuatnya penasaran dan terus meningkatkan ilmunya hingga ke puncak. Sementara itu, Resi Darmakusuma mampu meladeni perlawanan sepasang Raja Wali dan siluman cantik. Nama besarnya di masa lalu bukanlah nama kosong, apalagi pada beberapa tahun terakhir ia mendalami semua intisari yang terkandung dalam kitab-kitab pusaka peninggalan leluhurnya. Tapi, perhatiannya menjadi terbelah ketika melihat Jaka Wulung terdesak hebat oleh Brahala dan Kiwira. Situasi itu memaksa Resi Darmakusuma sesekali mendekat ke lingkaran pertempuran antara Jaka Wulung dan 2 lawannya. Sesekali pula ia berhasil membantu muridnya dengan cara menahan serbuan Brahala atau Kiwira. Akan tetapi, sepasang Raja Wali dan Nyai Purwati selalu sengaja menjauhkan Resi Darmakusuma dari lingkaran pertempuran muridnya. "Kami bukan anak-anak, Resi," teriak Nyai Purwati seraya tertawa. Resi Darmakusuma menggeram dan melesat hendak membungkam mulut Nyai Purwati. Tapi, ia harus menarik serangannya karena 2 ujung pedang milik sepasang Raja Wali mengancamnya dari 2 arah yang berbeda. Suatu saat, kedudukan Jaka Wulung benar-benar terjepit. Ia baru saja menghindari hantaman rujak polo di tangan Brahala ketika keris kusam Kiwira sudah menjemputnya dari arah yang sama sekali tidak diduga. Resi Darmakusuma melihat situasi tersebut dan ia dengan nekat melenting memapak keris Kiwira. "Terang!" Kujang Resi Darmakusuma menghantam keris Kiwira pada saat yang tepat. Ia berhasil menyelamatkan sang murid. Tapi, pertahanan dirinya sendiri menjadi terbuka. Hanya sekejapan, ujung selendang merah Nyai Purwati menyentuh tipis leher Resi Darmakusuma. Sang resi terpekik dan ia merasakan lehernya seperti panas membara. Jarum-jarum di ujung selendang itu pastilah beracun. Akan tetapi, Resi Darmakusuma sudah tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. "Wulung, cepat lari," pekiknya seraya mati-matian menahan serbuan lawan-lawannya. Akan tetapi, Jaka Wulung sama sekali tidak berpikir untuk lari. Kalaupun mereka tidak mampu lagi bertahan, pikirnya, biarlah ia akan gugur bersama gurunya. Kini pertarungan sudah bisa ditebak kesudahannya.
Tenaga Resi Darmakusuma dengan cepat susut. Darah terus mengucur dari lukanya, sedangkan racun yang buas dengan cepat meresap ke dalam pembuluh darahnya, menyerap kekuatan di dalam tubuh sang resi. Sementara itu, Jaka Wulung beberapa kali tidak bisa menghindari serangan lawan-lawannya. Pakaiannya sudah koyak di beberapa tempat oleh ujung keris Kiwira. Kulit perutnya bahkan sudah tersayat sepanjang hampir setengah jengkal. Terasa luka itu sangat perih. Ujung keris Kiwira pun mengandung racun. Begitulah kejinya orang-orang golongan hitam. Akan tetapi, baik Resi Darmakusumah maupun Jaka Wulung tetap bertarung seperti maung. Mereka tidak mengenal kata menyerah. Guru dan murid sama-sama menerapkan ilmu andalan leluhur mereka, Gulung Maung. Meskipun sudah terluka nyaris arang keranjang, keduanya terus mengaum melancarkan serangan-serangan pamungkas. Pada satu saat, boleh jadi melalui semacam keberuntungan juga, kujang Resi Darmakusumah berhasil merobek selendang Nyai Purwati, bahkan menggores tangan nenek siluman cantik itu. Bres! Pada kejapan yang sama, ujung kudi Hyang Jaka Wulung menyayat perut berhala. Nyai Purwati dan berhala memekik pada saat yang sama. Melalui tenaga dan kecepatan yang seakan-akan menjadi berlipat, Resi Darmakusumah melepaskan kujangnya dan Nyai Purwati tidak sempat menghindar. Kujang itu menancap tepat di ulu hati siluman cantik dari Karang Bolong. Pada saat yang sama, kudi Hyang Jaka Wulung di luar dugaan siapapun, bahkan Jaka Wulung sendiri, mengiris leher berhala. Nyai Purwati dan berhala tumbang pada saat yang sama. Akan tetapi, setelah itu pertahanan Resi Darmakusumah benar-benar terbuka. Tenaganya seakan terisap habis untuk melakukan serangan terakhir. Secara beruntun ujung-ujung pedang panjang di tangan sepasang Raja Wali menembus tubuh Resi Darmakusumah. Resi Darmakusumah, salah seorang tokoh besar terakhir dari Pajajaran, tumbang di tangan sepasang Raja Wali dari Pelabuhan Ratu, daerah yang sesungguhnya pernah menjadi andalan Pajajaran sendiri. Guru! Jaka Wulung memekik pilu menyaksikan akhir hidup gurunya. Akan tetapi, pada kejapan berikutnya Jaka Wulung juga tidak mampu menghindari serangan maut keris Kiwira yang meluncur seperti kilat ke arah ulu hatinya. Pada saat-saat terakhir itulah entah dari mana datangnya, sesosok bayangan putih melesat, meraih tubuh Jaka Wulung dan Resi Darmakusumah sekaligus, kemudian menghilang di rimbunan hutan di sebelah barat pondok. Semua orang yang ada di sana hanya bisa terpaku menyaksikan kejadian yang bagi mereka di luar akal itu. Bayangkan, mereka, sepasang Raja Wali dan Kiwira, di luar Nyai Purwati dan berhala yang tampaknya hampir sekarat, sama sekali tidak mengetahui ada sosok putih yang menyelamatkan Resi Darmakusumah dan Jaka Wulung. Siapa dia? Manusiakah? Adakah di dunia ini manusia yang memiliki kecepatan seperti itu? Pondok bekas kediaman Resi Darmakusumah kembali dicekam kesunyian. Orang-orang belum segera bisa menepis keanehan yang mereka alami dan lihat pada akhir pertempuran itu. Gunung Sepuh sunyi senyap. Hanya angin yang cukup kencang meniup permukaan kawah berwarna putih bersemu hijau. Jaka Wulung memandang puncak gunung itu dengan perasaan aneh. Ia merasa pernah mengalami kejadian seperti itu. Tentu saja, ia pernah diselamatkan oleh seorang tua aneh ketika terjatuh ke jurang dalam, ketika ia sudah pasrah akan nasib buruk apapun. Ia kemudian menjadi murid orang tua aneh itu, yang belakangan diketahui bernama Resi Darmakusumah, melalui jalan yang aneh pula. Kini untuk kali kedua, ketika sudah hendak dijemput maut dalam sebuah pertempuran yang hanya samar-samar ia ketahui persoalannya, ia diselamatkan oleh seorang tua yang tidak kalah anehnya. Apakah ini semacam peristiwa berulang? Angin lembut berdesir. Jaka Wulung menoleh. Orang tua aneh itu berdiri seraya menggenggam kitab lontar di tangan kanannya. Rambut, alis, kumis, dan janggut lelaki itu putih semua. Jubah yang dikenakannya juga putih meskipun sudah agak kusam. Kerut-merut di wajahnya menunjukkan usianya. Pastilah ia setidaknya 20 tahun lebih tua dibanding Resi Darmakusumah. Ah, Resi, semoga kedamaian kau dapat di sana. Sorot matanya tajam, tetapi terasa teduh di dada Jaka Wulung. Jaka Wulung membungkuk penuh hormat. Selamat pagi, kakek yang terhormat. Cucuku, syukurlah kau sudah makin pulih. Racun yang sempat meresap di aliran darahmu sangat kuat. Kalau aku terlambat datang, kau pasti tidak akan bertahan lama. Terima kasih atas pertolongan kakek.
Ini kubawakan salah satu kitab yang untungnya juga masih bisa kuselamatkan dari pondok gurumu. Kau pelajarilah. Kau memiliki bakat yang langka. Tak perlu dibimbing, kau akan mampu menyerap ilmu dalam kitab ini. Aku tinggal tidak jauh dari sini. Nanti sesekali, kalau usiaku masih ada, aku akan mengunjungimu, melihat perkembanganmu. Sekali lagi, terima kasih. Bolehkah saya menyebut, guru? Lelaki tua itu tersenyum. Aku sudah terlalu tua untuk menjadi seorang guru. Aku hanya bisa memberimu restu. Jalan masih panjang membentang bagimu dan kau telah memutuskan sebuah nama untuk kau sandang. Jangan coreng nama itu. Ya, aku merestuimu meneruskan jalanku. Jaka Wulung masih menunduk, menunggu kata-kata berikutnya. Akan tetapi, yang ada hanya keheningan. Jaka Wulung mendongak. Kakek serba putih itu tiada lagi di tempatnya semula. Kakek? Jaka Wulung celingukan. Kakek? Jaka Wulung berdebar-debar. Otaknya yang cerdas langsung berputar. Tentu dialah orangnya, tokoh legendaris yang selama ini seakan-akan hanya ada di dalam hayalan, Resi Jaya Pakuan. Atau orang lebih mengenalnya dengan nama ini, Bujanggamanik. Tamat. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.